Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putra Sofia Aulia dengan NIM 2239003. Sini saya akan menyampaikan hasil rangkuman saya. Ada 4. Yang pertama itu desain sistem penyampaian jasa. Itu merupakan sebuah proses yang berlangsung secara terus-menerus dan memiliki 6 aspek. Yang pertama itu lokasi fasilitas, desain pekerjaan, pemeliharaan peralatan, desain tata letak fasilitas, keterlibatan pelanggan, dan manajemen kapasitas pelanggan. Dan poin yang kedua itu service blueprinting, adalah proses mapping atau service flowcasting, merupakan ancaman grafik visual yang bisa membantu para manajer untuk mendapatkan gambaran tentang jasa atau layanan setia, memperoleh wawasan manajerial mengenai karakteristik dalam pengalaman pelanggan, dan mendapatkan 4 langkah dalam menyusun. Yang pertama itu mengidentifikasi semua proses fungsi pokok yang dibutuhkan untuk menghasilkan dan menyampaikan jasa. Yang kedua itu merumuskan zona visibilitas atau zona of invitabilitas. Zona visibilitas ini adalah proses-proses bagi pelanggan dan berkemungkinan untuk berpartisipasi, sedangkan proses zona of invisibilitas itu adalah proses-proses yang tidak terlihat langsung oleh pelanggan. Yang ketiga itu menentukan rata waktu untuk melaksanakan fungsi pokok dan mengidentifikasi departemen atau staf relevan yang bertanggung jawab atas fungsi tersebut. Yang keempat itu menentukan toleransi yang bisa diterima untuk setiap fungsi dalam rangka memastikan bahwa persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa tidak berpengaruh negatif. Terus yang ketiga itu service CAFES, jasa yang bersifat intangible, membuat konsumen mengandalkan physical evidence untuk mengevaluasi jasa sebelum membeli dan menilai kepuasan selama dan setelah mengonsumsinya. Secara garis besar, physical evidence ini meliputi service CAFES dalam bentuk-bentuk komunikasi fisik lainnya. Bentuk evidence service CAFES itu ada eksterior fasilitas, jasa desain, eksterior lingkungan sekitar, desain interior, peralatan, kualitas udara, temperatur. Sedangkan komunitas fisik lainnya itu ada kartu nama, alat tulis, rekening, tagihan, laporan, dan situs internet. Terus poin yang keempat itu lokasi fasilitas jasa merupakan faktor krusial yang mempengaruhi terhadap kesuksesan suatu jasa atau jasa, dan ada 2 pertimbangan dalam hal lokasi fasilitas. Yang pertama itu pelanggan yang mendatangi penyediaan jasa. Yang kedua itu menyediakan jasa yang mendatangi pelanggan. Adapun yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi itu ada 6. Yang pertama itu aspek akses lokasi yang dilalui dan mudah dijangkau. Yang kedua itu fisik stabilitas lokasi yang dapat dilihat dengan jelas. Yang ketiga itu lalu lintas. Yang keempat ekspansi, dan kelima lingkungan. Yang keenam kompetitor, dan terakhir peraturan pemerintah. Mungkin itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Dian dengan NIM 223790001. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu tata letak fasilitas jasa. Menurut Moodle dan Perrier tahun 2006, setidaknya terdapat faktor yang harus dipertimbangkan secara cermat menyangkut tata letak fasilitas jasa, yaitu yang pertama perencanaan fasilitas. Nah, di sini kita harus merencanakan fasilitas apa-apa saja yang harus disediakan di dalam sebuah perusahaan jasa. Yang kedua ada perencanaan ruangan. Nah, di sini lebih tepatnya mengenai tata letak ruangan. Bagaimana kita mendesain ruangan untuk lebih menarik. Yang ketiga ada tata cahaya. Tata cahaya juga sebagai pendukung dalam menarik konsumen. Nah, selanjutnya ada manajemen permintaan dan penawaran.
ada permintaan yang berlebihan. Definisinya yaitu di mana permintaan terhadap layanan jauh melebihi kapasitas yang tersedia untuk menyediakannya. Dampaknya yaitu ketika dampak berlebihan terjadi, pelanggan yang mungkin mengalami waktu tunggu yang lama sehingga menyebabkan kekecewaan. Contohnya itu restoran yang populer pada akhir pekan atau malam minggu. Nah, di situ pelanggan merasa kecewa dikarenakan mengantri terlalu lama. Nah, yang kedua itu ada eh, permintaan yang melebihi batas kapasitas optimum. Definisinya itu dalam kondisi ini permintaan masih melebihi kapasitas yang ada, akan tetapi tidak berlebihan dari sebelumnya. Dampaknya penyediaan layanan dapat beroperasi dengan cara yang kurang efisien. Contohnya yaitu hotel yang hampir penuh pada musim liburan. Mungkin itu saja materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.